Shalom Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Sambil berikan salam kiri kanan depan belakang, katakan Jesus love you. Dan saya suka di sebelah kiri kanan depan belakang Anda. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa kita adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang Allah kasih. Dan kita percaya bahwa kita boleh ada sampai hari ini adalah kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan percayalah, kita boleh ada pada hari ini, itu semua adalah kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kita percaya bahwa pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan kita percaya pada pagi hari ini Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbeban berat diberikan bahu yang kuat untuk melewati semua persoalan dalam kehidupan kita. Mari kita sembah Dia, tinggikan Dia, muliakan Dia, sebab kasih setianya hebat atas kita. Dan kasih setia Tuhan kekal untuk sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap beribadah pada pagi hari ini, sama-sama katakan amin, haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali, kita akan dengarkan suara gembala. Terima kasih. Tidak ada yang lebih penting hari-hari ini daripada shalom, damai sejahtera. Karena itu shalom atas Anda semua warga kerajaan Tuhan. Jaga hati dan pikiranmu. Tema kita dalam bulan November 2023 ini adalah Christ likeness. Jelas dan gamblang tujuan kita. Sebab kalau kita nggak tahu tujuan kita akan meleset dari sasaran. Hamartia, dosa itu meleset dari sasaran. Di ayat yang sangat terkenal yang sering dikutip tapi salah dikutip adalah Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam bahasa Inggris tidak ada perkataan Allah. Ya, di sini nanti kita punya pemikiran yang keliru, sebab banyak faham yang mengatakan bahwa iblis itu adalah instrument of God. Alatnya Tuhan juga kepada umat Tuhan. No, Satan, devil dengan semua pengikutnya adalah musuh Tuhan dan musuh kita. Ya, dan di sini disebutkan rencana Allah for His purpose. Langkah kemenangan pertama bukan rencana kita, tapi rencana Tuhan. Ayat 29. Semua orang yang dipilihnya dari semula, di sini predestinate. Ya, kita tahu bagaimana. Saya tidak percaya bahwa ada yang ditentukan binasa, ada yang ditentukan selamat, tidak. Tapi rencana Allah in His foreknowledge. Mereka juga ditentukannya semula menjadi apa? Serupa dengan gambaran putranya. Supaya anaknya itu menjadi yang bukan satu-satunya. Yang sulung dari antara banyak saudara. Ya, sering saya pakai bahasa Surabaya, Tuhan Yesus itu kode saya, kakak tertua, lauta. Kakak terbesar, artinya kita ini adiknya Tuhan Yesus, saudara, yang sudah dilahirkan baru. Dan mereka yang ditentukan dari semula itu, saudara saya, mereka dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggil, kita lihat ya, ditentukan, dipanggil, kemudian dibenarkan, baru dimuliakan. It's a process. Jadi serupa dengan gambaran anaknya itu conform. Bukan transform ya, tapi conform. Conform itu berarti dengan kekuatan, dengan tekanan. Tentu saja kalau kita melihat bagaimana yaitu Christ likeness. Ibrani pasal 2 mengatakan dengan penderitaan. Tidak ada orang suka penderitaan. Kapan itu ada seorang pengkhotbah yang mungkin dia maksudnya joking, dia berkata, I give my wife 3 rings. 3 cincin. Engagement ring, cincin pertunangan, wedding ring, dan suffering katanya. Dan mereka semua ketawa, rupanya ngaku dosa rame-rame. Tapi kita melihat di sini, the purpose of God. Mic ini diciptakan for a special purpose. Dipakai jadi palu bisa,
dibuat mulek sambal, bisa juga. Tetapi itu namanya misuse, salah mempergunakan ya. Saudaraku, kalau kita tidak mengerti tujuan untuk diciptakan, maka kita akan menyalahgunakannya. Dan dengan jelas rencana Allah menjadikan kita seperti Kristus, Christ likeness. Dan kita tahu bagaimana Kristus mengalami dibully, dianiaya, dihina, diludahi, dicerca, terakhir dianiaya dan disalib. Untuk apa? Menjadi sempurna. Kristus disempurnakan dengan penderitaan. Karena itu dia bisa berteriak, tetelestai, sudahlah genap. Demikian juga, memang bangga jadi adiknya Tuhan Yesus. Tapi sejak saya menjadi pengikut Kristus, maka pembentukan terjadi. Salah mengerti, dikatain orang, dihina, diancam dan sebagainya. Tapi saya mengerti, kita tahu, bukan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang datangkan, saya beberapa kali yaitu dideteksi cancer dan bagaimana, bukan dari Tuhan, dari iblis. Karena itu kita lawan, saudara. Jadi Roma 8 ayat 28 jangan quote salah ya. Tidak ada perkataan Allah di situ. Bukan Allah turut bekerja. No, dia cuma memberikan kebaikan dan mengubah kita menjadi seperti Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terlihat sukacita ada di wajah Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Saya aja semua bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita hari pagi hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Amin. You are good, yeah. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, yeah. You are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you.
kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semua yang telah Kau sediakan bagi kami. Itu indah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Teramat baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
Haleluya. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih bahwa Engkau hadir dengan kami pagi ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kami oleh firman-Mu. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kuat. Yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yang dalam pertanyaan banyak dalam kehidupan mereka terjawab oleh firman Tuhan. Biar hari ini Tuhan oleh firman-Mu memerintah atas kehidupan kami. Biar kami menjadi pelaksana kehendak-Mu di bumi ini. Urapi kami semuanya Tuhan. Roh hikmat dan wahyu turun ke atas kami. Biar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Bantu hamba-Mu Tuhan untuk mengkomunikasikan firman-Mu dalam bahasa yang dapat dimengerti. Biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom saudara, apa kabar? Puji Tuhan. Tadi saya lupa mengumumkan ini menyampaikan ini di kebaktian yang pertama tadi, tapi kita tetap pada jam yang biasanya harusnya hari ini menurut pengumuman 2 bulan lalu kita akan bergeser ke jam 9 pagi dan jam 11 ibadahnya dibalik antara generasi dan ibadah umum. Tapi saya mikir-mikir gitu-gitu, saya pikir saya pengen ubah lagi bulan Februari. Kan keterlaluan, saya sudah ubah sekarang, Februari saya ubah lagi. Jadi saya pikir kita tahan dulu aja, nanti bulan Februari baru kita ubah. Jadi kalau saya bilang, kok ini pelin-pelan? Ya, kita pelin-pelan. Haleluya. Tapi ini untuk tujuan supaya kita nggak buat aturan kemudian kita tidak mengerjakan dengan baik. Tapi kita tahan aja dulu sebab bulan Februari kita akan ibadah-ibadahnya kita akan adakan perombakan yang lebih kita anggap lebih strategik buat kita, lebih pas buat kita. Percayalah, tidak ada urusan dengan yang lain. Itu semua hanya waktu dan keputusan kita untuk melakukan apa yang kita sepakati bersama sebagai gereja Rock Makassar. Atas nama bangsa Indonesia, maafkanlah kalau saudara berharap ini sudah datang jam 9 pagi tadi. Ini kita sudah umumkan dengan yang tepat untuk hal tersebut. Baik, untuk semua yang susah bangun pagi, saya menyarankan bangunlah pagi supaya bisa datang. Nah, hari ini kita memulai tema yang baru terakhir di dalam musim ini. Temanya ada Christ likeness secara khusus. Kita akan membahas ini ke depan. Saya kira saudara yang ada bersama-sama dengan kita udah cukup lama, saudara mengerti bahwa kalau kita berbicara tentang Christ likeness ini, kita berbicara sebuah subjek yang sangat penting. Betul ya? Kalau kita berbicara Christ likeness, kita akan berbicara 3 hal yang utama. Jadi Christ likeness itu adalah tujuan utama kita. Jadi menjadi seperti Yesus itu tujuan utama kita. Kalau saudara masih berpikir tujuan utamamu masuk sorga, tolong dirubah cepat. Tujuan utama kita yang lebih jauh daripada sekedar masuk sorga adalah kita ditentukan Tuhan dari awal untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi itu merupakan tujuan utama kita. Jadi itu ayat yang ditaruh di depan Roma 8 ayat 29 beritahu buat kita bahwa ini tujuan sudah ada sejak awal, itu kan? For he knew all about us before we were born. Sebelum kita dilahirkan, Paulus menunjuk kepada dia telah menetapkan kita sejak awal. Itu rencana awalnya. Sebelum manusia jatuh, rencana awalnya adalah kita semua akan diserupa dengan gambaran anaknya. So this plan, this purpose never change. Dosa boleh terjadi di muka bumi ini. Kejatuhan boleh ada. Tapi Tuhan tidak pernah rubah tujuannya. Tujuannya adalah semua orang yang dijadikan oleh Tuhan akan menjadi serupa dan segambar dengan gambaran anaknya. Itu jelas. Jadi itu adalah prime purpose. Itu adalah tujuan yang utama. Semua bilang berkata itu tujuan yang utama. Karena ini adalah tujuan utama, ini tentu berhubungan dengan pola hidup kita. Semua orang akan hidup sesuai dengan tujuan hidupnya. Betul ya? Kita hanya hidup sesuai dengan tujuan hidup. Jadi kita berbicara tentang pola hidup kita. Nah itu yang tentang keserupaan. Yang kedua adalah kita tahu persis bahwa keserupaan dengan Kristus atau Christ likeness ini itu bukan cuma dia menjadi tujuan utama, dia menjadi pola pikir kita, dia menjadi paradigm kita.
Dia menjadi gambar kita. Kalau di jalan ada apa biasanya kita perhatikan? Kalau saudara sedang jalan naik mobil, saudara perhatikan apa? Sorry, saya salah tanya. Saya tanya di Makassar soalnya ini. Orang Makassar kayak tidak peduli rambu-rambu jalan kan. Saya tanya lagi salah kak. Salah katanya ini. Oke, anggaplah saudara ada di Australia. Kalau kita jalan bawa kalau kita bawa kendaraan di jalan, kita harus perhatikan apa? Rambunya, aturannya. Kamu ada di garis apa tidak? Kita di sini bingung. Garisnya begini, dia di atas garis. Jadi teman saya berkata, oh di Indonesia orang buat garis supaya mobil jalan di atasnya. Kalau kita ada garis supaya mobil jalan di antara dua garis. Ini orang jalan di atas garis memang. Jadi jadi sebenarnya itu tujuan diberikan buat kita. Nah, keserupaan dengan Kristus ini menjadi paradigm kita. It's about the way you think. Cara pikir saudara. Sebenarnya mungkin saudara mencapai tujuan kalau cara pikir saudara tidak berubah. Jangan lupa kita sudah pelajari ini, mungkin sudah bertahun-tahun kita coba masukkan pemahaman ini pada saudara bahwa setelah saudara diselamatkan, sudah bukan isu roh lagi, tapi sudah isu mental. Betul ya? Ya, jadi yang pertama adalah tujuan, yang kedua paradigmanya, gambarnya kita sehari-hari, bagaimana harus hidup sehari-hari. Nah kemudian yang ketiga, baru kita masuk bahwa menjadi seperti Kristus itu adalah seperti kuasa dalam kehidupan kita. Karena Kristus kemudian berdiam dalam kehidupan kita, dia menjadi kuasa yang mendorong kita dari dalam. Jadi ada tiga hal yang penting kalau membahas Christ likeness. Yang pertama adalah tujuan hidup, yang kedua paradigma hidup, yang ketiga adalah kuasa kehidupan. Bahwa dia berkuasa, berdiam dalam kehidupan kita. Itu penting untuk kita ketahui. Setelah kita membaca hal tersebut, nah sekarang kita ingin melihat ayat yang saya pilih hati-hati sekali. Ayat ini adalah ayat yang saudara pasti sudah hafal. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima. So I preach exactly what I did this morning. Sama persis. Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima. Nah saudara tentu tahu bahwa ini Filipi kan surat. Ayat 5 ini nggak berdiri sendiri, dia muncul dengan semua pemahaman yang luar biasa. Dari depan, dari pasal 1. Kita baca sama-sama yuk. Filipi 2 ayat yang kelima, bacalah dengan bersemangat sebab ayat ini penting sekali. Kita baca. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oke? Ini Alkitab beritahu kita, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat ini tidak muncul begitu saja. Ayat ini dimulai dari pasal 1. Kenapa pasal 1? Paulus meyakini betul, kalau orang menjadi percaya pada Yesus Kristus, dia tidak akan pernah tinggal sama, tidak mungkin. Makanya dia bilang, kalau saudara bersekutu dengan Injil Yesus Kristus, you will never be the same. Saudara tidak akan pernah sama. Saudara pasti mengalami perubahan. Ya kan? Apanya yang berubah? Hidup saudara yang berubah. Bagian dalam saudara yang berubah. Paling tidak rohmu dijadikan baru oleh Tuhan. Ada perkara-perkara yang kemudian kita harus kerjakan memang. Menjadi tanggung jawab kita bersama dengan Tuhan. Tapi Paulus buat sebuah hal yang pasti dalam jemaat di Filipi. Dia berkata begini, kamu gak usah khawatir dengan kekuatanmu. Karena begini, ini prinsip yang pertama. Bahwa untuk memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus, gak usah khawatir. Karena begini, Allah bekerja di dalam kita. Number one. Coba kita lihat ayatnya. Kita lihat ayatnya dalam Filipi pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6. Sayangnya terjemahan Indonesia sangat komunal caranya dia berpikir. Harusnya ini sifatnya adalah personal tapi komunal juga, tapi dia personal. Coba kita lihat dulu. Filipi pasal yang pertama, ayatnya ke-6. Nanti sebentar baru pasal 2 ayatnya ke-6. Pasal pertama ayatnya yang ke-6. Ini prinsip yang pertama bahwa Tuhan itu ada di dalam saudara dan dia mau bekerja di dalam saudara. Bilang dulu, Tuhan bekerja di dalam saya. Hello, ini bukan hal yang biasa. Ini penting banget, sudah ketahui.
Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Saya suka heran ya, kenapa kata in selalu diterjemahkan di antara ya. Itu terjemahan aslinya in loh, N kata yang dipakai ya toh. Itu dia bilang ini, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Siapa yang memulai pekerjaan di dalam saudara? Ia, Tuhan yang memulai pekerjaan dalam saudara. So God started a work in you. Artinya Tuhan mau bekerja di dalam saudara. Hello, sadar dulu ini. Bangun dulu. Kita bukan agama. Kita tidak main agama-agamaan. Kita adalah orang-orang yang Tuhan panggil, Tuhan pilih. Supaya dia bisa berdiam dalam kehidupan kita. He lives in you. Halo? Yakin dulu. Bahwa dia nggak cuma tinggal diam kemudian dia diam-diam di dalam. Yesus nggak duduk kemudian tidur dalam saudara. Enggak. Paulus bilang dengan jelas. Dia bekerja di antara kamu. Terjemahan tepat, dia bekerja di dalam kamu. Coba kasih lihat bahasa Inggrisnya dulu kalau ada bahasa Inggris. Tapi kita rock, kalau nggak ada bahasa Inggris salah saudara. Temanya aja Christ likeness. Coba. Filipi 1 ayatnya ke-6 bahasa Inggrisnya. Ini penting sekali kita tahu kata. Being confident of this very thing. Dia bilang aku yakin sekali tentang hal ini dia bilang. That he which had begun a good work in you. So kata yang tepat adalah in, bukan antara. Beda among, beda in. Itu, ya, kita selalu dikasih bingung di situ. Orang mau katakan buat kita bahwa Yesus di luar kita, jadi dia pakai kata di antara. Enggak, dia ada di dalam kita. Itu kata in you. Kata yang dipakai will perform it until the day of Jesus Christ. Dia akan apa? Melakukan pekerjaan itu. Kata perform itu punya pengertian actively doing the work, itu perform. Perform artinya secara aktif melakukan pekerjaan. Hey, jadi Tuhan di dalam saudara secara aktif melakukan pekerjaan itu. Hey, Tuhan masih bekerja Pak. Dia bekerja di dalam saudara. Bekerja dalam saudara untuk apa? Untuk membuat saudara paham bahwa saudara ada dalam tujuan Allah. Saudara ada dalam paradigma yang Tuhan mau. Dan dia mau berkata bahwa dia bekerja dalam saudara. Ada kuasa yang mengikutinya. Ada kuasa yang bekerja di dalamnya. Nah, itu penting. Itu prinsip yang pertama. Yakinkah saudara bahwa Tuhan bekerja di dalam saudara? Yang gak gampang. Saya juga tahu gak gampang. Mengapa? Karena orientasi kita sangat flash. Kita suka gagal mengerti dari dalam. Kenapa kita gagal mengerti dari dalam? Sebab kita tidak mau membangun kesadaran yang di dalam kita ini. Bagian kita pada poin yang pertama ini, bahwa dia bekerja dalam kita, kita harus membangun kesadaran yang baru, bahwa Tuhan bekerja di dalam kita. Kita selalu mau tunggu dari luar. Kita selalu mau tunggu ada pendeta yang doakan dari luar, ada orang pintar doakan kita dari luar, ada pencerahan dari seminar yang kita ikuti. Enggak, jawabannya adalah dia ada di dalam saudara. Dia dapat bekerja dalam saudara di dapur, dia dapat bekerja dalam saudara di tempat pekerjaan saudara, dia bisa bekerja di dalam saudara dalam posisi saudara yang paling sulit sekalipun, dia ada di dalam saudara dan dia bekerja. Oke, make our think straight dulu. Kita punya thinking pattern mesti straight dulu bahwa dia bekerja di dalam kita. Bagian kita adalah bangun kesadaran itu. Sadar Ki bahwa dia diam di dalam kita. Teman saya namanya Arnold Sigik, dia sudah ada di Amerika, dia suka bilang begini, Yesus tuh waktu dia diam di dalam saudara, ini kata saya suka, dia kamiki kok. Tahu kamiki? Itu bahasa Makassar, dan itu bahasa Yunani pun kalah deskripsinya. Di kamiki, dia tungguin kok di dalam, dia betul-betul dia mengawasi dari dalam, dia terjemahan yang lain yang lebih lain, dipopoki kok, mopoki dari dalam, udah apa itu? Dia pokoknya tinggal di dalam, dia mau bekerja di dalam saudara. What you need is membangun kesadaran bahwa itu selalu seperti itu. Makanya jangan gampang menyerah. Kita ini gampang menyerah kayak Tuhan jauh banget di luar sana. Enggak, dia ada di dalam saudara. Tuh dari amin saya tahu. Kok cuma 3 orang yang percaya itu. Selebihnya yang lain berkata ada jauhnya Tuhan. Nanti hari Minggu saya baku dapat dengan dia. Itu agama, tolong. Jangan mabuk agama. Hah?
Kita harus keluar dari pemahaman itu. Itu yang pertama. Dia bekerja di dalam kita, bagian kita membangun kesadaran. Sekarang bagian yang kedua. Nah, ini mulai ini. Paulus beritahu buat kita bahwa gini, kamu itu mesti berespon benar terhadap situasimu. Kalau kamu berespon benar, reaksimu pasti benar. Bilang dulu, respon dan reaksi. Respon dan reaksi. Karena di dalam saudara yang berdiam ini Yesus, kamu harus mulai dari dalam. Apa beda respon dan apa beda reaksi? Ya, saya beritahu dulu. Reaction itu adalah action that we do because outside there is a pressure pressuring us. Jadi gini, itu kalau reaksi itu gini, reaksi yang muncul disebabkan karena di luar kita menekan kita. Itu reaksi namanya. Kita bereaksi terhadap aksi-aksi yang datang. We only react because there is a reaction. Ada sesuatu yang terjadi, kita bereaksi. Itu namanya dari luar ke dalam. Bilang dulu, dari luar ke dalam. Kau berpikir luar, mau masuk ke dalam. Itu reaksi namanya. Tuhan tidak mau kita bereaksi, Tuhan mau kita berespon. Kalau reaksi karena tekanan dari luar, kalau respon itu keluar dari pengetahuan dari dalam. So you take an action based on what you know inside. Oh beda. Mau lihat orang yang cuma reaktif. Tahu orang reaktif? Kalau ada yang marah, dia balas marah. Itu reaktif namanya. Ya tak? Ya tak? Reaktif gak? Yesus tunjukkan selalu kalau orang bereaksi, harusnya dengan respon yang benar. Misalnya, ditampar pipi kiri, kasih kau pipi kanan. Itu terjemahan bahasa Makassarnya, dalekno. Kau pikir enak itu? Nggak enak itu, tapi dia kasih tahu buat kau. Itu respon, itu bukan reaksi. Kalau reaksi itu kalau ditempelin pipi kiri langsung uppercut, Pak. Itu reaksi. Kita ditrain untuk bereaksi kan. All the training is about reaction. Tapi Tuhan ajari kita untuk berespon. Respon kita harus benar. Tadi pagi saya pikir-pikir, saya mau cerita nggak cerita? Saya cerita lagi di sini. Kan tidak enak ceritanya. Saya beritahu kenapa tidak enak. Jadi waktu saya putus cinta. Pendeta di Urapi juga putus cinta tahu. Emang kamu pikir apa? Terus tidak enaknya bukan saya yang memutuskan. Diputuskan dari seberang sana. Wah. Jam mau tanya saya lupa itu. Tai kucing rasa coklat dah ada gitu dah. Jadi kan sakitnya itu loh di sini. Sekarang saya bisa ketawa, tapi waktu itu saya tidak ketawa sama sekali. Dan kan kelihatan kalau kamu lagi dalam posisi itu kan kelihatan. Kalau kamu khotbah, kamu mengajar kan ketahuan. Jadi pemimpin rohani saya panggil saya. Kemudian dia ngomong sama saya. In fact ini adalah ibu rohani saya, Ibu Carol Sekota. Dia panggil saya, kemudian dia bilang ini pada saya yang tidak mungkin saya lupa. Dia berkata begini, ya, ini perkataannya dia. Nothing in this world can hurt you so badly except your own reaction to the problem. Tidak ada di dunia ini yang bisa melukai kamu kecuali reaksimu yang salah terhadap masalah. Jadi terbanyak luka kita itu bukan karena dari luar masukkan ke kita, dari dalam kita. Ulang tuh wajah saudara. Itu kalau orang agak tulalit secara spiritual gitu tuh. Mereka mau yang enak yang datang pada mereka, yang kemudian itu. Jadi saya ulangi lagi. Nothing in this world can hurt you so badly except your wrong reaction to the problem. Jadi dia beritahu gini, tidak ada di dunia ini yang bisa melukai kamu kecuali reaksimu yang salah terhadap masalah tersebut. Jadi terbanyak kita terluka karena reaksi-reaksi kita. Coba lihat. Kalau kita terlatih berespon dengan benar, tidak perlu itu luka sampai kuasai kita. Ada yang lukanya sudah menguasai seorang bertahun-tahun. Pernah ketemu orang kayak gitu? Dia hidup di tahun 2023, cara pikirnya masih tahun 78. Karena tahun 78 suaminya tinggalkan dia pergi sama Gundruwo atau apa yang lain itu. Itu terus dia bicarakan, itu terus yang keluar. Kekecewaan, kemarahan, kebencian, itu terus yang keluar. Padahal dunia sudah berputar,
Suaminya juga barangkali sudah bahagia sama orang yang lain. Dia tetap bingung. Kasiannya orang kayak begini. Sudah lihat saya, kayaknya tidak adil. Memang dunia tidak adil. Yang adil cuma Tuhan. Dunia tidak pernah kuat kita dengan adil. Sistemnya dibangun untuk rusakkan kebenaran. Itu jelas. Tapi kita harus bereaksi tepat. Kita harus tepat. Kita harus berespon tepat. Makanya Christ likeness itu latihan berespon sebenarnya. Paulus bilang begini. Ini Paulus bilang. Enaknya perkataannya Paulus. Saudara-saudara, aku di penjara. Tapi it's okay. What? Di penjara it's okay? Coba. Saya di penjara, tapi oke aja. Come on. Tapi Paulus melihat jauh lebih dari apa yang terjadi di luarnya dia. Dia melihat jauh ke dalam pada apa yang Tuhan kerjakan di dalam dia. Dan apa yang Tuhan kerjakan secara tidak dapat dimengerti oleh pola pikir manusia. Paulus berkata begini, karena aku dalam penjara, tahu enggak? Injil pergi ke istana Kaisar. Karena aku dalam penjara, orang di istana yang tidak pernah dengar Injil, sekarang mereka dengar Injil. Why? Karena aku di penjara. Makanya ada orang yang memberitakan Injil dengan siasat apa? Dengan motivasi yang salah. It's okay. At least Injil diberitakan. Cara pikirnya dong. Itu yang kita bilang framing. Ya waktu saya khotbah terakhir. Tapi kata kuncinya adalah responnya udah benar. Bagaimana kita berespon? Kalau respon kita kekanak-kanakan, kasihan banget kita. Kalau cara berkata kita kekanak-kanakan, kasihan banget kita. Terbanyak kita berespon seolah-olah baik, tapi hikmat yang dibawa adalah hikmat dunia, cara berpikir dunia, bukan hikmat Kristus. Respon kita perlu benar. Beresponlah tepat. Bagaimana respon tak? Atau saudara cuma adalah barisan reaktif? Saudara ini barisan reaktif people yang cuma bereaksi. Orang reaktif itu namanya tahu orang reaktif itu dalam bahasa Makassar itu namanya pabambangan natolo, itu bahasa Makassar. Di sana marah kita marah, baku marah ini selesai. Kalau sudah baku marah, baku bombe kita. Tidak bicara, musuh, terus kemudian ulang lagi di gereja dengar khotbah bertobat, baku marah lagi. Begitu terus. Kenapa? Dia tidak rubah orientasinya. Dia harusnya berespon dengan tepat. Kalau saya hadapi ini, bagaimana saya berespon? Pernah berpikir nggak? Diceritai dari belakang, jangan kau cepat bereaksi. Terus kita juga mulai menceritakan dia dari belakang. Baku lomba, baku cerita. Kalau orang di belakangmu bercerita, dia berarti di belakangmu. Biar dia di belakang. Dia aku taruh dia di mukamu, dia lombai kok. Kan kalau diceritain aku dari belakang, berarti dia di belakang. Biar orang di belakang saja. Sampai mati dia di belakang. Tapi kalau kita ceritai dia, kita taruh dia di depannya kita. Nah dia di depannya kita, dia jalan. Terus kita tertinggal sedih, kenapa dia jadi ribuan? Karena kau bodoh. Orang reaktif itu adalah orang yang gampang disulut dengan kebencian. Gampang disulut. Orang reaktif itu tuh korban-korban politik media yang sekarang ini sedang terjadi. Reaktif. Kalau kita paham bahwa bereaksi tepat, lebih tepatnya berespon tepat, itu adalah bagian dari Christ likeness. Cara kita bereaksi kita pikirkan baik-baik. Kalau orang serang saya, apa yang harus saya buat? Yesus tuh pikir baik-baik loh. Ketika dicaci maki, dia memberkati. Saya tahu orang Makassar susah dikasih begitu. Susah. Ketika dipandang enteng, kita menerima dengan sukacita. Ketika tidak dihargai, kita berterima kasih bahwa kita bisa menderita seperti Kristus. Itu terjadi di mana? Respon, Pak. Bukan reaktif. Kita cuma dengar satu khotbah terus merasa itu kesimpulan hidup kita. Kita cuma merasa tersinggung, cuma disinggung di mana kah, di mimbar kah, di mana kah. Kita merasa that's it. Pendeta aku tidak mengasihi kita, dia singgung kita. Saya selalu bilang saya tidak berniat menyinggung, saya berniat menabrak. Supaya kita berubah. Supaya kita menangkap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena temanya kita ini tema paling berat.
Ini berarti Tuhan beritahu buat kita, kamu bertanggung jawab untuk membawa wajahku di muka bumi ini. It's a responsibility. Tapi kelihatan dari reaksi-reaksi kita. Kalau orang cepat bereaksi dari luar itu kelihatan dari perkataannya. Misalnya kalau tiba-tiba AC mati terus panas. Yang dulu muncul apa? Panasnya. Panas ki. Jengkelku aja panas. Coba mi. Mulai dia mengeluh. Endingnya dia membangun sebuah benteng yang kuat. Bahwa setiap kali ada hal yang buruk terjadi dari luar, reaksinya adalah perkataannya mulai keluar. Kedewasaanmu kelihatan dari perkataanmu. Ada yang berkata ini, memang saya ember bos, tapi saya bertumbuh dalam Kristus. Tidak ada orang bertumbuh dalam Kristus ember, tahu? Udah gosip mulut bocor merasa bertumbuh dalam Tuhan. Gak ada itu. Gak ada. It's just your reaction. Tapi kalau kita duduk pikir, saya berpikir saya harus bersikap apa menghadapi ini. Makanya ditulis di Alkitab tuh, dia dicaci maki, dia membalas memberkati. Dia dihina, dia tetap memberkati. Dia dikatakan yang gak benar, dia tetap menyatakan apa saja yang Tuhan inginkan. Ini orang yang aman. Artinya begini, di dalamnya aman, di luarnya tidak mempengaruhi dia. Itu yang namanya damai sejahtera. Ya kan? Oke, saya yang ketiga aja karena kita mau agak cepat. Jadi yang pertama tadi apa? Lupanya baru yang pertama. Tuhan bekerja di dalam kita. Coba taruh di atas dulu, keluar dulu sini. Taruh dulu yang di atas. Biar mereka ingat. Oke, ini 3 prinsip. Tuhan bekerja dari dalam kita. Yakin gak bahwa Tuhan bekerja dalam saudara? Tuhan lagi sibuk bekerja dalam saudara, saudara tetap ikuti dosa. Tidak masuk akal. Oke, yang kedua adalah kita harus berespon dengan benar. Itu penting. Respon kita penting. Itu perlu kita taruh dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mengerti prinsip ini, sekarang kita masuk yang ketiga. Ini mulai masuk pada saudara mau bangun gak kehidupan saudara? Saudara mau membangun kehidupan gak? Atau saudara mau biarkan kehidupan saudara kayak begini? Begini aja, ya udah gini aja. Kita perlu punya tujuan. Yang ketiga ini adalah baru kita pergi ke Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Kalau yang ketiga itulah mulai bangun standar kehidupan. Standar operasionalnya kita bangun. Bangun, apa itu? Christ likeness. Hendaklah kamu dalam apa? Hidupmu bersama. Bilang dulu, hidupmu bersama. Siapa yang mau hidup bersama? Oke, siapa mau hidup sendiri? Saya bisa utus saudara di hutan sendiri mau kok di main di hutannya mau. Kita perlu orang lain. You are not king in this island. No, you not. Ada orang lain. Saudara bukan segala-galanya dalam hidup ini seolah-olah pandanganmu lebih penting daripada orang lain. Enggak. Kita perlu orang lain. Kita perlu istri, kita perlu suami, kita perlu anak, kita perlu sepupu, kita perlu nenekta, bapakta, semuanya sekitar kita. Kita perlu mereka. Masukannya mereka penting, nasihatnya mereka penting, hidup mereka, keberadaan mereka penting dalam kehidupan kita. Orang sombong tidak peduli semua itu, dia cuma peduli dirinya sendiri. You are filled with you. I feel with me. Bayangkan kalau you feel with you, I feel with me, they feel with them, and then what happened? Di tengah-tengahnya kosong, gak ada apa-apa, gak ada kemajuan, gak ada yang dibangun, gak ada yang dikerjakan. Karena kita cuma hidup diri kita. Dia berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ini dia, menaruh, bilang belum menaruh. You have to set something. Saudara harus menetapkan sesuatu. Apa yang perlu ditetapkan? Ini dia ini. Mentalitas Kristus. Terjemahan Indonesia memilih perkataan ini, pikiran dan perasaan. Ini bahasa Yunaninya ini 2 kata ini saya cuma 1 kata. Sophroneo. Sophroneo itu artinya adalah mentalitas. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pikiran dan perasaan. Tapi yang dimaksud adalah mentalitas. Sikap kita terhadap apa saja yang ada di sekitar kita. Makanya penafsir-penafsir Alkitab berkata kata sophroneo itu punya pengertian sikap mental Kristus. Bagaimana Yesus bersikap dalam kehidupan ini.
Jadikan itu standar. Standarnya kita siapa? Yesus. Standar saudara bukan Jonathan Patiasina. Standar saudara juga bukan pemimpin-pemimpin rock. Standar saudara juga bukan hamba-hamba Tuhan yang kelihatan hebat. Standar saudara adalah Yesus. Yesus tetap standar lebih tinggi. Standarnya adalah siapa? Bapa di sorga. Makanya waktu Yesus memerintahkan cara hidup, bagaimana hidup sama orang lain. Misalnya soal ini yang dia berkata begini. Kalau ada yang meminjam padamu berilah. Kalau ada yang meminta berikanlah. Kalau ada yang minta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Tahu nggak ujung dari ayat-ayat tersebut? Itu standarnya kita. Apa standarnya kita? Coba kita lihat. Matius pasalnya yang kelima. Coba kita baca ayat 45 sampai ayat 48. Itu tentang standar kehidupan. Dia beritahu, coba kita lihat. Matius 5. Ayat 45. Matius 5. Ayat 45. Oke. Karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, yang menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Stop dulu sini. Jadi dia bilang gini, kalau kamu punya Bapa di sorga itu ada standarnya. Kamu tidak ikuti standar di dunia ini. Jadi kalau saudara berdoa aja supaya keadilan terjadi di Palestina. Jangan kau bilang nanti hujan turun di Israel, tidak turun di Palestina. Jangan, karena tetap hujan turun di Palestina. Turun juga di Israel. Kenapa? Gak boleh? Halo? Bolehlah. Kita umat Tuhan. Kita berdoa memberkati Israel, tapi bukan berarti Palestina kamu harus basmi dan bunuh, kan tidak. Tolong. Jangan dibodohi dengan berita-berita kampret itu, jangan. Kita ini adalah orang yang percaya firman Tuhan. Kalau saya bilang Tuhan mengasihi orang Palestina, saudara mana? Enggak lah. Lebih banyak warga Kristen Palestina daripada warga Kristen Yahudi di dunia ini. Yes. Tapi apa yang terjadi kan semua perang, orang berusaha untuk membangkitkan dukungan. Kita enggak perlu. Kita berdoa supaya Bapa di sorga turun menjamah mereka. Mereka harus ada dalam perdamaian. Alkitab bilang hikmat yang tertinggi itu datang dari atas. Salah satu ciri hikmat yang tertinggi, tidak berpihak. Kalau kamu manusia, jangan berpihak. Itu ada ayatnya. Saya tidak mau bahas itu. Mana ayatnya? Nanti sebentar kita minum kopi baru saya kasih tahu kok. Ayat 46 sekarang. Dari 45 ke 46 perlu 16. Oke. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? 47. Ini tidak butuh penjelasan kan? 47 ini perbandingan. 47. Dan apabila kamu memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Sekarang 48. Ini dia nih. Karena itu, bilang dulu, karena itu. Haruslah kamu apa? Sempurna. Ini standar. SOP-nya kita ini. Standarnya kita itu. Christ likeness ini nih. Sempurna seperti Bapamu di sorga sempurna. Betul kan? Kalau kamu pemuritan jangan taruh dirimu sebagai standar. Arahkan mereka pada Kristus sebagai standar. Kamu harus hidup seperti Kristus. Semua orang akan dibawa ke situ. Ini prinsip. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah apa? Kita hanya bisa beroperasi kalau kita punya standard of operation. Banyak orang Kristen tidak beroperasi. Dia diam-diam dia bikin panas bangku gereja. Kenapa? Tidak ada standar operasinya. Kamu harus ciptakan standard operation. Tidak mungkin saudara punya HP Apple, standar operasinya Android. Tidak bisa. Sama juga, kita ini anak Tuhan dalam kerajaan Allah, mau coba pakai standar operasional dunia. Not fit bro. Nggak masuk. Standar operasinya kita yang harus kita tonjolkan. Kristus. Gitu. Cara kerjanya Kristus. Bagaimana Yesus mengerjakannya. Itu yang kita harus ikuti. Nah bagaimana Yesus mengerjakannya. Itu yang mau dibilang di Filipi pasal 2. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan, mentalitas yang ada di dalam Kristus Yesus.
Baru ayatnya ke-6, sekarang kita pergi ke ayat 6. Standar operasional itu simple banget. Untuk memulai perjalanan pada Christ likeness, everyone has to start from this very low. Ini penting banget rendahnya. Apa itu? Ayatnya ke-6. Ini dia bilang, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus apa? Dipertahankan. Kesimpulan apa ini? Dia tidak mempertahankan hak. Dia menyerahkan hak pribadinya. If you know how to surrender your right, then you are in the right position. Operationnya sudah benar. Standar operasinya sudah benar. Kalau kau memulai dengan menyerahkan hak, selesai kita. Terbanyak kita berantem cuma karena orang memelihara hak. Saya datang tidak dihargai. Saya, sudah mulai. Hakmu kau pilih, mati kau di situ. Orang Kristen tidak bertumbuh kalau pelihara haknya. Tapi kan gereja sekarang pintar. Diangkat-angkat egomu. Dia terima kau disayang-sayang kau supaya kau tetap pelihara hakmu. Tuh, kau berarti kau diterima, kau disayang, baiknya kau. Selesai nih. Orang kayak begini dikorek sedikit, darah tinggi langsung naik. Langsung merasa terganggu egonya. Siapa yang sini masih terganggu egonya? Bertobat! Iyalah. Suami-suami yang egonya setinggi langit, bertobat! Istri-istri yang ego, bertobat. Lembut kudik sama perempuan dia. Pembicara pria sejati dia begitu. Saya perempuan dia lembut sama laki-laki dia. Pokoknya dia akan datuk, dia pukul, dia pembicara pria sejati dia begitu. Tapi kan kesimpulannya simple. We live without standard. Because we don't have any standard. We follow the standard. We follow the standards of the world. Karena kita tidak punya standar, kita ikuti standar dunia. Kita berusaha menghidupi standar dunia di tengah-tengah kerajaan Allah. Tidak bisa, Pak. Beda sistem. Beda sistem. Standar ini penting buat kita. Kalau kita sudah menyerahkan hak, saya beritahu, kalau orang sudah menyerahkan hak, kerendah hatian cuma akibat. Pak Cami, dia serahkan haknya sebagai Tuhan, sebagai Allah. Dia datang ke dunia, tidak bawa kealahannya. Dia jadi kayak manusia. Gampangnya dia turun jadi hamba. Gampangnya dia melayani kita. Bahkan kita bilang, dia bahkan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Hak untuk dihargai, hak untuk dipuji-puji, hak untuk semuanya. Orang kalau pegang itu. Kemudian saya sadar betul, kalau orang menyerahkan hak, tandanya dia sudah mati bagi cara hidup dunia. Makanya Yesus berkata kepada orang yang mengikut dia, barang siapa mau mengikut aku, dia harus apa? Menyangkal dirinya dan memikul salibnya, baru mengikuti aku. Itu artinya menyerahkan hak-hak pribadi, mengizinkan kehendak Tuhan jadi lebih penting dari hak pribadi kita. Saya telah dengar begitu banyak kesaksian orang mengampuni. Titiknya begini, kalau saudara pelihara hakmu, kamu susah mengampuni. Tapi kalau menyerahkan hakmu, dengan mudah kamu mengampuni. Betul gak? Ya kan? Saya susah buat ini, saya susah. Saya kan lebih tinggi dari dia, dia lebih muda dari saya kan lebih berpengalaman dari dia. Saya kan punya jabatan lebih tinggi, saya lebih bagus, saya lebih lama, saya lebih setia, saya lebih semuanya. Tapi Tuhan berkata serahkan hakmu. Ampuni, terima, baru bisa. Kalau enggak, sudah saya selesai. 35 menit nih. Saya mesti berhenti di sini. Tapi kata kuncinya itu, you create standard. Selebihnya, kamu bisa mulai berjalan seperti Yesus. Karena Yesus begitu. Yesus sebagai raja, kalau standar dunia, dia harusnya lahir di istana yang paling hebat. Dia pilih lahir di tempat yang berbeda. Sebagai raja Israel, dia harusnya lahir di Israel. Dia pilih Bethlehem.
Kalau standar, kenapa dia tidak pilih Yerusalem? Kenapa dia pilih Efrata? Gak ada standar, gak ada yang kenal Efrata. Makanya dibilang, oh little town of Bethlehem. Tahu little? Betul-betul little itu. Ya, kayak Sakeus. Pernah tahu Sakeus? Itu ada lagunya, Sakeus, orang pendek, kecil, benar. Ya, jadi memang benar-benar kecil dia. Dan benar-benar pendek, kayak saya lah kira-kira kayak gitu. Tapi Tuhan memutuskan hal tersebut. Kalau yang ketiga ini standar, itu keputusan saudara. Kalau saudara tidak buat, that's it. Saudara akan jalan tanpa standar. Dan kalau saudara jalan tanpa standar, selesai. Ya udah, hidupmu diombang-ambingkan ke sana kemari. Tapi kalau kamu punya standar, that's it. Saya mau jadi seperti Yesus. Saya mau bersikap seperti Yesus. Saya mau berpikir seperti Yesus. Saya mau berkata-kata seperti Yesus. Sudah akan berjalan mencapai tujuan. Jangan lupa 3 hal. Tuhan bekerja di dalam saudara. Susah ini Pak, dia ada dalam saudara, pasti bisa. Tidak bisa ini Pak, kayaknya berat. Tapi dia ada dalam kita. Itu bedanya kita bukan agama. Kita bukan ini, mencoba membuat agama kita tambah susah. Kayak kalau tambah susah tambah keren. Kan zaman sekarang kayak tambah susah tambah bagus. Ih susah itu kau ya, tambah ahli. Enggak, kita enggak. Itu agama itu. Kita enggak. Kita. Susah memang. Tapi Tuhan taruh dirinya dalam kita. Supaya kemudian dia memampukan kita dari dalam. Sedap. Bisa. Dia bekerja dalam saudara. Yang kedua, saudara harus berespon dengan tepat. Baru yang ketiga adalah create standard. Ada standar Yesus dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita buat hal tersebut menurut Filipi pasal yang pertama dan yang kedua, kita akan mencapai tujuan ini. Seperti Kristus. Seperti Kristus. Istri akan bilang, kok suamiku mulai berubah. Kok istriku mulai berubah? Biasanya mulutnya, baru satu saya dia 2.400. Enggak. Saya percaya bahwa kita mulai menemukan perubahan demi perubahan. The aim, tujuannya ada satu. Supaya apa yang Tuhan rencanakan dalam kita terlaksana. Itu penting sekali. Oke? Kadang-kadang waktu kita mulai belajar lakukan ini ya, standar Tuhan. Ada banyak yang kita mulai ganti. Kita mulai ganti mimpinya kita. Kita mulai rubah tujuannya kita. Kita mulai ganti pola hidupnya kita. Kita kemudian tidak berpikir muluk-muluk lagi. Kita mulai menyerahkan pada pemikiran Kristus. Tuhan pasti bekerja bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Saya beri kesempatan saudara melihat kehidupanmu. Saudara tundukkan kepala dan kemudian mulai lihat ke dalam. Yesus ada di dalam saudara. Apa sih yang jadi masalah paling besar buat kita? Kita enggak sadar bahwa dia ada di dalam kita. Yuk, bangun kesadaran baru dalam kehidupan kita. Saya mau berdoa buat saudara. Mari saudara buka hatimu pada Tuhan. Dan seriuslah memikirkan kehidupanmu. Ya, izinkan kasih karunia Tuhan turun ke atas kita. Kalau ada saudara yang datang dan sakit, ayo kembangkan kesadaran baru. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Karena waktu dia berfirman, yang sakit disembuhkan. Tuhan ada bersama dengan kita. Mungkin kau ada dalam situasi yang paling berat dalam kehidupanmu, dalam kariermu, dalam pelayananmu. Izinkan Tuhan berfirman pada situasimu. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya firman Tuhan yang disampaikan termaterai dalam hati setiap orang. Roh Kudus mulailah bekerja, menginsafkan, mengajarkan orang supaya mereka mengerti apa yang Kau maksudkan. Tuntun setiap kami pada seluruh kebenaran yang Kau inginkan. Hamba-Mu tidak mahir untuk memberitakan firman-Mu. Hamba-Mu tidak terlalu pintar untuk bisa memberikan pengertian-pengertian daripada firman-Mu. Tapi hamba-Mu mempercayai Roh Kudus sanggup memberi pengertian yang tepat pada konteks kehidupan saudara-saudaraku yang hadir pada hari ini. Terima kasih bahwa Engkau sanggup Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih. Biar ada suami yang bertobat. Ada istri yang bertobat. Ada anak-anak yang bertobat. Ada orang-orang yang mengalami terobosan dari firman Tuhan. Mari bicara pada kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Hamba-Mu berdoa supaya Engkau menguduskan roti dan anggur ini.
menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Waktu kami makan roti ini kami bersekutu dengan tubuh-Mu, waktu kami minum anggur ini kami bersekutu dengan darah-Mu. Supaya Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau berdiam di dalam kami. Seperti makanan yang kami makan memberi kekuatan buat kami melakukan sesuatu. Kami juga percaya bahwa bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan memperingatkan kami bahwa Yesus ada di dalam kami. Untuk menolong kami melakukan kehendak-Nya. Melakukan apa yang Dia inginkan. So bless us as we do our Holy Communion today, Lord. In the name of Jesus, we pray. Hallelujah. Amen. Mari kita persiapkan roti dan anggur. Kalau sudah boleh bangkit berdiri. Alkitab berkata kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan bukan karena kelayakan kita, tapi Tuhan yang melayakan kita. Yesus yang menebus saudara, melayakan saudara. Saudara menjadi milik Tuhan. Tuhan mau katakan bahwa Dia mau datang dan bersekutu dengan kita sekalian. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan apa kata firman Tuhan tentang makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambil dan makanlah, menjadi peringatan akan daku. Pada tubuh Kristus, Dia telah menanggung semua dosa saudara, kelemahan saudara, kutuk saudara, dan penyakit saudara. Saudara tidak perlu tinggal dalam kutuk lagi. Saudara tidak perlu tinggal dalam penyakit saudara lagi. Saudara tidak perlu tinggal pada kelemahan saudara lagi. Karena Yesus telah menanggungnya. Dan pada tubuh itu, Dia kemudian menjadi pelaksana kehendak Tuhan yang sempurna. Mari bersekutu dengan tubuh Tuhan. Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. The body of Christ. May your body quicken us, Lord. Kiranya tubuhmu membangkitkan tubuh kami. Thank you, Lord. Mari angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan kata firman Tuhan. Demikian juga sesudah makan Dia mengambil cawan sambil berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Ambil dan minumlah, menjadi peringatan akan daku. Darah Kristus adalah darah penebusan. Tapi darah Kristus juga adalah darah kemenangan. Oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, mereka mengalahkan iblis, ular tua itu. Mari bersekutu dengan darah penebusan Kristus dan darah kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus berdiam di dalam kita. Dia ada di dalam kita. Ambil waktu beberapa saat, bersyukur pada Tuhan. Take your time, it's alright. Ambil waktu. Mari bicara pada Tuhan. Naikkan doamu. Naikkan rasa syukurmu. Naikkan semua pujianmu kepada Tuhan. Bicara pada Tuhan. Bicara komitmen-komitmen baru yang akan kau ambil. Take your time. Tuhan hadir dengan kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia sangat mengasihi kita. Oh, haleluya. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Naikkan doa pribadimu pada Tuhan. Sampaikan pada Tuhan. Haleluya. Thank you, Jesus. Sekarang mari kita berdoa bersama-sama.
supaya kerajaannya datang ke bumi ini. Supaya pemerintahan Tuhan datang dalam kehidupan saudara, keluarga saudara, dan apapun yang kau kerjakan. Mari kita berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan duduk dulu, salaman, seorang sampingmu, peluk mereka, yang pria sama laki-laki, yang perempuan dengan wanita. Say, that God bless you. Thank you. Shalom Bapak Ibu Saudara. Masih bersuka cita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Jonathan yang telah menyampaikan firman. Biarlah kita semua diberkati dan kita semua mau hidup seperti Kristus. Baik, kita akan doa untuk persembahan. Sebelumnya menginfokan saja bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Di sini ada 3 cara persembahan. Yang pertama melalui QRIS, yang kedua transfer, dan yang ketiga melalui tunai. Bapak Ibu dapat mengambil amplop yang ada di depan pintu sana, kemudian mengisi dan menaruhnya di kotak persembahan yang telah disediakan. Baik, itu saja. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Di siang hari ini Tuhan, kami boleh menikmati akan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu boleh termeterai dalam hati, pikiran, perkataan, perbuatan, untuk kami dimampukan untuk melakukan kebenaran Tuhan saya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami saat ini juga datang, kami mau bersuka cita Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Kami membawa persembahan kami Tuhan, biarlah itu sebagai tanda sukacita kami Tuhan. Kami memberi dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kami Tuhan, karena Engkau yang memberkati dan Engkau yang mempunyai kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur biarlah persembahan Tuhan boleh berguna Tuhan untuk pelayanan di tempat ini dan pelayanan misi diakonia Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati kami yang semua telah memberi dengan sukacita. Ini syukur kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ke tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari saja semua bangkit berdiri. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu. Jangan marah pendetanya karena khotbahnya keras hari ini.
Kau akan pulang dengan sukacita, tertawa, dan berbahagia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, studimu, apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan, dan tangan pemulihan. Karena Tuhan menyertai kamu bahkan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, berkata bersama-sama, amin. God bless you.